Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kajian kita, masuk pada pembahasan Ghazwatul Khandaq wa hiya Ghazwatul Ahzab. Jadi kita masuk pada perang Khandaq atau kita kenal juga perang Ahzab. Ya, dinamakan dengan nama perang Khandaq ini adalah Khandaq itu artinya parit, yaitu istilahnya bikin lubang. Ya, dinamakan Ahzab. Kalau dinamakan perang Ahzab karena dari kaum kafir itu memiliki kelompok. Ahzab itu bisa diartikan kelompok-kelompok dari kata hizbun. Ya, jadi kata hizbun itu artinya satu kelompok. Kalau Ahzab berarti banyak kelompok, jamaknya dari kata hizb. Dari kata hizb. Dari kata hizb ini karena orang kafir ini memiliki koalisi sekutu yang banyak. Ya, jadi dalam peperangan Khandaq ini orang kafir nggak murni dari kafir Mekah saja. Mereka berkoalisi dengan beberapa suku kabilah. Ya, jadi minta pertolongan dari kabilah-kabilah yang pengen memusuhi Rasulullah bareng-bareng. Baik dari orang Yahudi, Nasrani, ya, munafik, semuanya ada di situ semuanya. Sehingga koalisi ini bergabung di kelompok dari orang-orang kafir Quraisy, yang mana perang Khandaq ini terjadi pada tahun ke-5 Hijriah. Ya, walaupun ada ulama yang mengatakan 6 Hijriah. Ya, jadi perbedaan pendapat itu biasa. Yang jelas terjadinya perang Khandaq ini kisaran antara 5, ada yang berpendapat 6. Ya, jadi terjadi pada bulan Syawal. Jadi setelah bulan Ramadan. Kemudian terjadi karena fi Syawal sanah khamsah minal hijrah. Ya, terjadinya ini pada bulan Syawal tahun ke-5 Hijriah. Ya, yang mana pada waktu itu ya, terjadinya perang Khandaq ini adalah memang banyaknya orang-orang kafir Quraisy, kemudian dari suku Ghatafan, kemudian juga dari suku Nadir, Qainuqa, itu sudah kesel dengan Rasulullah, dengan Nabi Muhammad. Jadi dari kafir Quraisy ini memang sudah pengen berperang. Jadi sebelum terjadinya perang Khandaq, ya, memang terjadi perang kecil-kecilan banyak. Yang mana pada waktu itu Rasulullah juga dengan para sahabatnya sebelum terjadi perang Khandaq ada istilahnya perang menuju ke daerah Badar atau disebut juga Ghazwatul Badar pula. Nah, di mana Rasulullah dengan pasukan 1000, sekitar 1000 menuju ke Badar lagi. Ya, perang Badar kan sudah lewat, kemudian Rasulullah menuju perang Badar lagi untuk melanjutkan peperangan. Yang mana pada waktu itu sudah terjadi kesepakatan dengan Abu Sufyan, dengan orang-orang kafir. Ternyata ketika ditunggu sama Rasulullah dan para sahabat di tempat Badar tersebut, ya, dari kelompok Abu Sufyan, ya, orang kafir Mekah tidak hadir. Rasulullah menunggunya sampai 3 hari lamanya, dan akhirnya ini menjadikan Rasulullah juga geram. Akhirnya Rasulullah dengan para sahabatnya menyebarkan bahwasanya orang kafir Mekah, yaitu yang dipimpin oleh Abu Sufyan, adalah kelompok yang pengecut, penakut. Ketika mereka sudah memberikan tantangan perang kembali, tetapi ketika Rasulullah sudah hadir di tempat Badar, mereka tidak hadir. Akhirnya kabar tersebut tersebar luas, ya, tersebar luas, dan akhirnya sewilayah Jazirah Arab. Akhirnya Abu Sufyan pun merasa kesal juga karena disampaikan seperti itu, karena memang mereka mengatakan mereka belum siap berperang pada waktu itu karena mungkin dalam cuaca yang sangat terik, panas. Ya, cuaca yang sangat panas. Kalau kita di sini panasnya masih mending. Ya, kalau di Timur Tengah itu panasnya bisa sampai 45
Bahkan ketika saya di Mesir itu rasanya 42, 43 udah kayak di open. Ya, kalau saya habis mandi, kalau rumah saya, asrama saya nggak ada AC-nya, itu keluar dari kamar mandi keringetan lagi. Ya, bayangkan pada waktu itu ketika zaman Rasulullah, ya belum ada AC, belum ada kipas angin. Perang ke daerah Badar yang lapangannya luas, paling cuma pakai kemah-kemah doang, tapi mereka memiliki fisik yang kuat. Ya, mereka nunggu 3 hari lamanya di padang padang Badar tersebut. Ya, akhirnya orang-orang kafir tidak hadir. Ya, itu menandakan bahwasanya kesungguhan dari kaum muslimin untuk membela agama Islam betul-betul mereka lakukan. Jadi totalitas yang mereka lakukan benar-benar. Ya, makanya kalau kita sebenarnya sekarang udah tinggal enaknya aja. Ya, tinggal bagaimana kalau sudah tinggal enaknya, ya bagaimana kita gunakan ibadah kita lebih baik lagi. Ya, kalau dulu Rasulullah dengan para sahabatnya ketika untuk berjuang pun harus melakukan berhari-hari melakukan peperangan. Apalagi dalam perang Khandaq ini, ya beliau juga menyiapkan strategi yang nantinya akan terjadi di kota Madinah, depan kota Madinah, yang mana pada waktu itu ketika sudah terdengar kabar dari orang kafir dari kelompok Abu Sufyan, akhirnya kelompok Rasulullah pulang lagi ke kota Madinah dan akhirnya disebarluaskan. Dan sampai suatu saat kelompok dari Abu Sufyan mereka akhirnya menyusun siasat lagi, strategi lagi untuk menyerang kaum muslimin dan lebih maksimal lagi. Ya, jadi mereka menyerangnya lagi lebih maksimal dengan mengumpulkan beberapa koalisi kabilah. Ya, ada kelompok dari kabilah Ghatafan, ada kabilah Qainuqa. Ya, di sini dikatakan wa kana sabab al-waq'ah al-yahud faqad kharaja nafar min Bani Nadir wa Bani Quraidah wa qaddimu ala Quraisy bi Makkah fada'ahum ila harbi Rasulillah wa qalu lahum inna dinakum khair min dini thumma ja'u Ghatfan wa Qaisan wa Ailan wa Bani Marrah wa Asja' fada'ahum ila al-harb fil Madinah. Jadi terjadinya perang Khandaq ini adalah disebabkan pada waktu itu keluarnya sebagian kelompok dari kelompok Bani Nadir, dari kelompok Qainuqa. Kalau yang di kota Madinah itu ada kelompok dari kabilah Bani Nadir sama Qainuqa, yang mana kelompok ini mereka akhirnya keluar, diusir. Ya, mereka juga memusuhi Rasulullah. Ya, dikisahkan dalam kisahnya di kelompok Qainuqa ini pada waktu itu ada salah satu muslimat perempuan yang lagi berjalan di pasar, yang mana di situ ada kelompok kabilah Qainuqa yang mana mereka pengen melecehkan wanita muslimah. Ya, pengen melecehkan wanita perempuan muslim, yang mana pengen dicopot tuh hijabnya. Akhirnya orang-orang dari Qainuqa ini membuat pakai jebakan sehingga nanti hijabnya itu terbuka dengan benda yang tajam. Hijabnya terbuka sehingga aurat perempuan muslimah ini terbuka ketika di pasar tersebut. Ketika sudah terbuka, ada beberapa sahabat dari muslim yang melihat kejadian tersebut bahwasanya dilecehkannya wanita muslimah. Ya, ketika itu sahabat merasa kesal, akhirnya ditebaslah kabilah orang dari Qainuqa ini sehingga menimbulkan keributan di pasar tersebut, yang mana lebih banyak orang dari kabilah Qainuqa, sehingga sahabat ini syahid juga dibunuh karena buat membela orang Islam, wanita muslimah yang dilecehkan dibela sama sahabat ini dan akhirnya ditebas. Dan ini menjadikan suku Qainuqa menjadi kesal sama orang-orang Islam karena memang awalnya sudah kesal, dan akhirnya suku Qainuqa ini juga diusir. Ya, diusir dari kota Madinah. Kemudian ada suku Bani Nadir juga. Suku Bani Nadir juga sama, dia nggak mau ikut koalisi sama Rasulullah. Jadi ketika dari kabilah Bani Nadir tinggal di kota Madinah, tetapi mereka diusir karena mereka tidak mau berkoalisi dengan kelompoknya Rasulullah. Ya, walaupun mereka bukan Islam, tapi kalau mereka masih gabung masih dibolehkan sama Rasulullah. Tetapi pada waktu itu dari Bani Nadir ini
biasanya disebabkan itu terjadinya perpecahan itu karena orang-orang Yahudi. Awal penyebabnya peperangan ya, mereka itu adalah terjadinya karena memang dari orang-orang Yahudi. Orang Yahudi sengaja menyulut amarah orang-orang dari kabilah Qainuqa, kabilah Bani Nadir disulut tuh. Bahkan dalam kisahnya pada waktu itu Rasulullah hadir di daerah kabilah Bani Nadir, yang mana Rasulullah pada waktu itu mau buang hajat. Qadarullah langsung malaikat Jibril menyampaikan pesan bahwasanya dari kelompok dari Bani Nadir ini, orang Yahudi ini pengen membunuh atau melemparkan batu ke arah Rasulullah. Rasulullah sudah mendapatkan wahyu. Akhirnya Rasulullah keluar tuh dari kaum Bani Nadir ini. Pada waktu itu ada sahabat Abu Bakar dan Umar. Dan akhirnya ditanya, kok Rasulullah nggak keluar dari tempat mau buang hajatnya. Akhirnya dicari dan takut Rasulullah nanti di situ dibunuh ataupun dilakukan penyiksaan sama kaum Bani Nadir ini. Tetapi para sahabat Abu Bakar dan Umar tidak tahu keluarnya Rasulullah. Ternyata Rasulullah keluar sudah menyiapkan pasukan banyak untuk menyerang kaum Bani Nadir. Akhirnya kaum Bani Nadir juga diusir, Qainuqa juga diusir, tapi nantinya mereka berkoalisi dengan kelompoknya Abu Sufyan. Jadi dari kelompoknya Abu Sufyan ini mereka berkoalisi dengan kelompok Ghatafan. Ghatafan ini kelompoknya banyak juga. Dari kelompok orang kafir sekitar 4.000. Dari kelompoknya kabilah Ghatafan itu sekitar 4.000 juga. Jadi sudah sampai 8.000. Sisanya dari kelompok kabilah-kabilah kecil lainnya. Dari kelompok Yahudi, mungkin dari kelompok Nasrani, mungkin dari kelompok Kaisar Ailan dan lain sebagainya. Itu sekitar mungkin 500, ada yang 1.000. Sehingga kalau dalam perang Khandaq ini sekitar, kalau personil dari orang kafir sekitar 10.000, sekitar 10.000, bahkan ada yang mengatakan 15.000. Ada yang mengatakan 15.000 pasukan. Jadi kalau tepatnya dihitung nggak bisa. Nggak mungkin pada waktu itu ngitungin atu-atu. Saya bawa 1.000. Padahal pada jumlahnya juga belum tentu 1.000 benar. Belum tentu 1.000 benar. Makanya diperkirakan sekitar 10.000. Kemudian ada yang mengatakan 15.000. Sedangkan dari personil atau kelompok dari orang-orang Muslim itu sekitar 3.000. Sekitar 3.000. Dan akhirnya orang Muslim ini carilah, namanya orang Muslim juga punya mata-mata di wilayah kota Mekah, perbatasan di luar Madinah, dilihat dari kelompok Abu Sufyan pengen nyerang strategi seperti apa, dengan jumlah seberapa banyak. Jadi siasat strategi Rasulullah juga bagus. Jadi sudah meletakkan sahabat-sahabat di kota Mekah bagaimana nanti peperangan bisa dipersiapkan dengan strategi yang matang. Jadi sampai diketahui dan akhirnya sahabat mengetahui jumlah dari kaum kafir ini, dari kelompok Abu Sufyan sekitar 1.000-an, Kemudian baru itu disampaikan ke Rasulullah dan di situ dimusyawarahkan. Ketika dalam permusyawaraan ini antara para sahabat terbiasa terjadi beda pendapat. Jadi terjadi perbedaan ketika dalam permusyawaraan. Ada sahabat yang mengusulkan kita lebih baik keluar dari kota Madinah. Seperti kisahnya perang Uhud sama perang Badar, lebih baik kita di luar daripada kita di dalam kota. Dan sebagian sahabat yang mengatakan kita lebih baik di dalam karena jumlah kita lebih sedikit. Bayangkan kalau jumlah 3.000 lawan 10.000. 10.000 pasukan orang kafir dengan kabilah-kabilah yang bermacam-macamnya. Dari kaum muslimin cuma 3.000. Bisa jadi kalau satu orang bisa melawan berapa puluhan itu. Jadi walaupun nanti memang dapat pertolongan dari Allah, tapi Rasulullah tetap memberikan strategi yang baik. Ketika dimusyawarahkan ini, akhirnya dipanggillah ada salah satu sahabat yang bernama Salman Al-Farisi. Jadi sahabat Salman Al-Farisi ini berasal dari Persia. Beliau berasal dari Persia, yang mana beliau sudah masuk Islam pada waktu itu. Akhirnya beliau mengusulkan, karena beliau pada waktu itu pernah tinggal di Persia, dia mengusulkan, ya Rasulullah, bagaimana kalau kita nggak usah pergi keluar, tetapi kita menyiasati, kita buat parit
Kalau kita pergi keluar mungkin kita tidak akan mampu melawan segitu banyak. Kita buat parit tuh di depan kota Madinah, ya, yang mana arahnya itu dari kota selatan. Kalau kita gambarkan dari bagian selatan pintu kota Madinah, bagian timur dan baratnya kota Madinah itu bagiannya lebih sulit untuk ditembus karena tempatnya itu banyak bebatuan yang tajam dan treknya lebih sulit. Sedangkan bagian utaranya itu ada daerah tempat pohon-pohon kurma dan itu pun lebih jauh, sehingga untuk menyerang kota Madinah cuma bagian selatan doang bisanya. Nah, jadi kan Allah sudah memang mendesain ya bagian timur, bagian barat yang itu daerah yang memang terjal, batunya tajam-tajam, sehingga kalau mau perang diserang lewat barat sama timur, orang kafir Quraisy gak bakal bisa. Lewat utara banyak pohon kurma dan itu lebih jauh dan bakal menghabiskan tenaga sehingga lebih sulit daerahnya. Akhirnya cuma bisa diserang lewat selatan dan dibuat paritnya itu di daerah bagian pintu utama kota Madinah bagian selatan aja. Ya, dibuat di bagian paling selatannya pintu masuknya, ya, di Salman Al Farisi ini karena memang beliau salah satu yang pernah tinggal di Persia dan beliau juga pernah menjadi pemimpin perdana menteri di Persia dan salah satu yang pernah ngikutin banyak agama. Jadi Salman Al Farisi pernah hafal Taurat, pernah hafal Injil, kemudian hafal Al-Quran juga. Ini bagian ulama mengatakan ini satu-satunya sahabat pernah hafal 3 kitab suci, ya, dari mulai Taurat, kemudian Injil, ya, kitabnya orang Yahudi, kitabnya orang Nasrani, kemudian masuk Islam hafal Al-Quran. Ya, kalau sekarang Taurat Injilnya udah gak ada yang benar. Bahkan Salman Al Farisi ini pernah menyembah api. Ya, orang Persia pada waktu itu nyembahnya api. Jadi udah banyak agama yang dia ikuti. Ketika dalam ajaran Taurat nggak serap, pindah lagi ke Nasrani. Nasrani nggak benar, pindah lagi ke Islam, dan akhirnya di Islamlah dia menjadi ulama yang membuat strategi dan mengerti banyak tentang agama-agama juga. Ini menjadi salah satu strategi yang dimiliki oleh Rasulullah. Yang ketiga itu pada waktu itu menjadi perdana menteri, yang mana kalau orang Persia ketika beliau memimpin, ketika memang pasukannya lebih sedikit, bagaimana kita menyusun bentengnya itu lebih sulit buat ditembus. Ya, dibuat parit-parit, ya, ada yang mengatakan sekitar 5 meter ya kedalamannya. Ada yang mengatakan kedalamannya sekitar 5 sampai 6 meteran. Ya, ada yang mengatakan juga lebih dari itu. Ya, kemudian lebarnya sekitar 7 meter. Walaupun ada pendapat memang lebarnya itu bisa sampai 15 meter. Ya, jadi mungkin kalau dalamnya 5 meter dari sini ke atas, ya. Ya, jadi kalau memang pasukan udah jatuh langsung tenggelam tuh. Kalau 5 meter kita lihat dia lompat udah nggak bisa naik lagi. Ya, jadi kedalamannya sekitar 5 sampai 6 meteran. Kemudian lebarnya sekitar 7 meter. Ya, dikumpulkan para sahabat untuk menggali parit yang dalam itu. Jadi gali sekitar mungkin kejauhannya sekitar 3 kilometeran, ya, sekitar 5.000 zira atau sekitar 3 kilometer panjangnya, ya, panjangnya yang di pintu bagian selatan kota Madinah. Jadi dibuat kedalaman. Kenapa? Ya, orang-orang Persia ketika pada waktu itu punya siasat perang kayak gitu dan akhirnya dipakai sama Rasulullah, akhirnya disetujui. Ya, ini bagus juga nih siasat perangnya, kita nggak usah keluar karena pasukannya lebih sedikit, kita buat parit, maka dinamakan perang Khandaq. Ya, dikumpulkan para sahabat di kota Madinah, sekitar bagi yang muslim laki-laki maka dia harus ngikut gali, ya, wajib ikut kerja bakti istilahnya, wajib ikut kerja bakti gali itu, ya, gali parit yang di depan kota Madinah sekitar 3 kilometer. Ya, kedalamannya sekitar 5 meter, lebarnya sekitar 7 meter. Yang mana kalau kuda, ya, kalau melompat itu nggak bisa nyampe, ya, mungkin bisa nyampe 5 meter. Tapi kalau kuda 7 meter nggak bakal sampai. Ya, jadi makanya ini menyiasatin kedalaman sampai lebarnya, kuda itu nggak bakal bisa masuk. Ya, kuda tersebut nggak bakal bisa masuk, sehingga kalau mau masuk udah pasti tenggelam. Dan ketika sudah tenggelam nanti dengan pasukan muslim langsung dipanahin.
Jadi ketika orang-orang kafir mereka pengen terobos tapi nggak bisa, dan memang Allah sudah mendesain sedemikian pula, ya cuma bisa masuk lewat pintu selatan. Jadi bikinnya parit itu sekitar 3 km, lumayan panjang juga. Jadi seandainya kota Madinah itu bisa masuk lewat utara, barat sama timur, mungkin bisa diserang lagi. Ya, tetapi dari situ alhamdulillah cuma dibuat sekitar di pintu bagian selatan saja, sehingga dikumpulkan para sahabat, bahkan diwajibkan semuanya ikut. Bagi para sahabat yang mau izin pulang harus lapor ke Rasulullah. Ya, jadi harus lapor bahwasanya siapa yang mau pulang harus izin. Nah, jadi kemudian sehingga membuat orang munafik ini menjadi akhirnya sebagian ikut. Ya, karena mereka takut juga ketahuan. Ya, jadi di kota Madinah banyak juga orang munafik. Nah, jadi ada beberapa orang munafik akhirnya ikut gali, ya ikut gali dalam perang Khandaq ini. Ya, karena mereka takut ketahuan boroknya, akhirnya mereka ikut gali dalam perang Khandaq ini. Ya, bahkan dikisahkan ini sekitar 6 sampai 7 hari, ada yang mengatakan 10 hari. Nah, jadi digalinya parit yang dalam ini dengan jumlah para sahabat mungkin sekitar ribuan, 1000 mungkin ya, kalau pasukannya 1000-an digali itu. Kemudian dari situ sekitar 3 km, yaitu sekitar targetnya seminggu sampai 10 hari. Ya, karena nanti pasukan dari kafir Mekah, kafir Quraisy dengan koalisinya mau datang. Jangan sampai mereka datang belum jadi. Ya, alhamdulillah. Ya, sebelum mereka sampai, ya parit yang digali sama sahabat jadi sebelum mereka hadir. Nah, dari sini ya banyak mukjizat yang dimiliki oleh Rasulullah. Ya, salah satunya ketika dalam penggalian Khandaq ini, parit ini, pada waktu itu terdapat batu yang besar. Ya, jadi para sahabat ketika gali kedalaman 5 meter, kemudian terdapat batu sehingga nggak bisa dihancurin. Saking kerasnya, saking kuatnya, para sahabat pun nggak ada yang kuat buat ngancurin batu. Kemudian dipanggil Rasulullah. Memang biasanya para anbiya itu memiliki kekuatan yang sangat besar dari orang biasa. Ya, bisa jadi bisa 5 sampai 10 kali lipat kekuatan dari manusia biasa atau manusia kuat dan. Ya, jadi memang para anbiya itu diberikan kekuatan lebih. Sehingga pada waktu itu batu yang begitu besarnya menutupi sekitar lebarnya 7 meter, ya para sahabat nggak kuat, sama Rasulullah dengan izin Allah sekali pukul langsung hancur, bisa terbelah. Ya, itu memang Allah memberikan mukjizat kepada para nabi-nabinya, kekuatannya bisa 10 kali lipat. Ya, memang dari situ kita lihat mungkin ada Umar bin Khattab, Abu Bakar, misalnya Ali bin Abi Thalib, yang mereka nggak mampu juga. Cuma Rasulullah yang pada waktu itu bisa menghancurkan batu besar ini. Kemudian ada juga kisah mukjizat yang dimiliki oleh Rasulullah ketika dalam menggali parit ini. Ya, selama beberapa hari kan makanan yang dibutuhkan juga banyak, sehingga pada waktu itu para sahabat ya kelaparan lah istilahnya, kehabisan makanan konsumsi. Ya, kehabisan konsumsi, akhirnya para sahabat itu dan Rasulullah selama 3 hari ada nggak makan, mungkin cuma minum atau kurma berapa itu makannya, yang menggantungkan batu di perutnya, ya 2 sampai 3 batu diikat di perutnya. Ya, Rasulullah melakukan itu dan para sahabat juga ngikutin. Karena apa? Katanya kalau di usus kita ditekan nih, ya jadi usus kita mengecil, jadi laparnya agak sedikit berkurang. Tapi kalau badan kita terbuka agak diikat, maka laparnya lebih cepat karena ususnya lebih lebar. Maka Rasulullah mengganjilnya dengan cara diikat perutnya dengan batu, dan para sahabat ngikutin tuh. Para sahabat ngikutin karena memang pada waktu itu konsumsinya terbatas. Ya, konsumsinya terbatas pada waktu itu, akhirnya sahabat ngikutin. Dan kemudian ada salah satu sahabat, Jabir bin Abdullah, ya pada waktu itu melihat Rasulullah kasihan, ya karena berhari-hari di situ, kemah tidur di situ, sholat di situ dengan para sahabat, akhirnya dengan konsumsi yang terbatas, akhirnya sahabat Jabir bilang, ya Rasulullah, ya boleh mau nggak saya ajak makan ke rumah saya? Ya, jadi saya ajak,
nanti saya ada makanan lah. Ya, terus kemudian ditanya apa yang kamu punya? Ya nanti ada. Akhirnya nanya istrinya sahabat Jabir ini, nanya ke istrinya bahwasanya ada ya seekor kambing kecil, dan kemudian ada satu sak gandum, ya ada satu sak gandum yang dimiliki oleh sahabat Jabir. Ya sahabat Jabir gak kaya banget, tapi pengen melihat Rasulullah seneng. Ya Rasulullah kasihan kagak makan, lapar, capek. Ya pengen nyenengin Rasulullah. Akhirnya ya udah Rasulullah, nanti saya siapkan istri saya buat nyiapin makanan. Tapi saya cuma mampunya buat 5 orang aja. Jangan banyak-banyak ya Rasulullah. Karena saya cuma punya kambing kecil sama 1 sak gandum. Oke, kemudian diiyakan sama Rasulullah. Ya, singkat cerita, ketika sudah disampaikan seperti itu, akhirnya Rasulullah bukan mengajak 5 sahabat, tetapi Rasulullah mengajak seluruh para sahabat yang menggali arit dalam perang Khandaq tersebut. Ya, jadi sekitar 1.000 orang. Jadi ajak tuh semuanya, terutama yang Muslim. Kalau munafik gak ngikut. Ya orang-orang Muslim diajak, yuk kita ikut makan di rumah sahabat Jabir. Ya sahabat Jabir kelabakan. Dia cuma siap buat 5 orang, tetapi Rasulullah mengundang semuanya. Akhirnya ngadu ke Rasulullah, ya Rasulullah, kan saya cuma bilang cuma 5 orang. Udah nggak apa-apa. Istilahnya kata Rasul, nggak apa-apa. Yang penting makanannya nggak usah dilihat. Ya, makanannya nggak usah dilihat setelah dimasak. Ya misalnya udah bikin gulai kambing, ya udah gulainya tutupin aja. Nanti sampai datang, nanti saya yang bukain. Ini salah satu yang dimiliki oleh mukjizat Rasulullah. Nanti Rasulullah yang bukain. Akhirnya dilakukan sama istrinya sahabat Jabir ini. Udah setelah masak ditinggal, nggak dibuka sampai Rasulullah dengan para sahabat lain hadir. Singkat cerita, dari situ para sahabat sudah sampai di rumah sahabat Jabir. Sudah disiapkan makanan yang mungkin cuma gandumnya, rotinya cuma beberapa orang, tetapi Rasulullah yang membagikan dan yang membuka. Ya, dibagikan semua sahabat yang ikut dalam kerja bakti dalam perang Khandaq ini, dikasih makanan, nih gulai, nih roti, kemudian muter-muter terus sampai ratusan. Ya, jadi bisa sampai hampir 1.000 orang. Ya, dibagikan, bahkan keluarganya Jabir dapat, ya, dan kemudian bahkan dikisahkan juga sampai ya orang-orang Madinah di sekitar dikasih lagi. Ya, pada waktu itu sahabat yang makan udah pada kenyang. Ya, sahabat yang ikut dalam membuat parit ya sudah pada kenyang. Kemudian keluarganya Jabir juga sudah pada kenyang. Kemudian makanan itu kata Rasulullah, bawa bagikan lagi buat orang-orang Madinah. Ya, bagikan lagi. Bayangkan kalau kita lihat ya keberkahan yang dimiliki Rasulullah dengan mukjizatnya. Ya seandainya kalau Rasulullah pengen nggak usah ada perang Khandaq pun bisa. Udah kalahin dari kelompok Abu Sufyan. Tetapi Allah sudah merencanakan bagaimana seorang nabi juga memiliki usaha juga. Ya, jadi nggak langsung enak aja. Ya, bagi seorang nabi cuma enak doang. Ya seorang nabi bisa ngancurin batu sekali pukul, ataupun bisa misalnya kalau kita lihat dengan film-film Superman dan lain sebagainya, sebenarnya Rasulullah bisa lebih dari itu jika Allah mengizinkan. Tetapi Allah tidak menggambarkan kekuatannya berlebihan, tetapi nanti ada masanya bisa ditunjukkan mukjizat-mukjizatnya. Ya, jadi bisa ditunjukkan, diperlihatkan mukjizatnya dengan kehebatan-kehebatan yang dimiliki oleh para anbiya. Ini salah satu kisah mukjizat ketika dalam pembuatan Khandaq. Ya, salah satunya batu bisa dihancurkan. Makanan yang dibagikan buat orang-orang yang ikut dalam membuat parit semuanya kenyang. Ini salah satunya. Kemudian dari sini barulah ya ada Rasulullah sudah menyiasati untuk peperangan. Ya sudah menyiasati peperangan. Kemudian dari situlah orang-orang dari kelompok Ahzab, dari orang-orang kafir sekitar 1.000 orang yang dipimpin oleh Abu Sufyan pengen menyerang. Sudah sampai di kota Madinah. Ya, dari kota Madinah ini mereka pengen menerobos. Ya, karena sudah tahu ada lubang, dicoba lompat. Ya, dengan kejauhan yang mungkin lebarnya bisa sampai 7 meter. Banyak pasukan kudanya nggak bisa nerobos. Akhirnya nyebur ke dalam paritnya, akhirnya ditembakin dengan panah dan mati.
dan cuma ada yang bisa menembusnya sekitar 5 sahabat, ya. Jadi ada 5 sahabat Rasulullah, ada 5 orang kafir yang bisa menembus bagian parit yang dibikin oleh Rasulullah dan para sahabat. Salah satunya ada orang kafir Amr bin Wud, kemudian ada Ikrimah bin Abi Jahal, ada Khubairah bin Abi Wahab, kemudian Dirar bin Khattab, dan Mufail bin Abdullah bin Muawiyah. Nah, ini 5 orang yang bisa menembus, ya, bisa menembus khandak parit yang dibikin. Ya, sisanya nggak ada yang bisa nembus. Ya, mereka nyiasatin macam-macam. Malam hari dibuat orang yang pada tenggelam itu dibuat bagaimana bisa dilompatin, ya, dibikin tinggi sehingga nanti bisa dilewatin. Ya. Jadi 5 orang ini bisa menembus, ya, bisa menembus ke dalam kota Madinah. Ketika mereka menembus, salah satunya ada Amr bin Wud, pengen diserang sama orang Muslim. Akhirnya Amr bin Wud mengatakan begini, ya, jangan keroyokan, ya, jangan keroyokan, kalau mau sendiri aja. Ya, Amr bin Wud bilang gitu, jangan keroyokan, kalau mau kita 1 lawan 1 kalau genter. Amr bin Wud ini salah satu orang yang kuat, ya, orang yang kuat, yang kemudian ahli pedang, ya, mana pakaian besinya udah rapi juga, sehingga pada waktu itu salah satu sahabat Rasulullah dan kemudian mengatakan saya aja, yaitu Ali bin Abi Thalib, ya Rasulullah, saya aja yang maju lawan dia. Kemudian kata Rasulullah, ntar dulu, ya, sampai nanti dia mengucapkan hal-hal yang aneh baru tuh, ya, sampai beberapa kali akhirnya Amr bin Wud menghina bahwasannya agama Islam ketika dia bisa mengalahkan orang kafir atau meninggal sama orang kafir dia masuk surga. Intinya dia buat orang Islam itu menghina dah pokoknya. Akhirnya Rasulullah menyuruh Ali bin Abi Thalib, yaudah maju. Ya, jadi sahabat Ali bin Abi Thalib maju melawan Amr bin Wud. Yang 4 sahabat masih nonton nih. Yang 4 sahabat Dirar bin Khattab, kemudian Ikrimah bin Abi Jahal, Khubairah bin Abi Wahab, Mufail bin Abdullah bin Muawiyah nonton dulu. Ya, karena dia yang paling kuat, Amr bin Wud ini paling kuat, akhirnya bertarung dengan Ali bin Abi Thalib. Alhamdulillah, karena Ali memang ahli pedang, ya, pada waktu itu sempat berbicara dulu. Ya, siapa engkau? Karena Amr bin Wud ini sekitar usianya mungkin dikisari 80 tahunan. Ya, mungkin 70 sampai 80 tahun. Kemudian melihat Ali bin Abi Thalib, siapa nih anak muda nih nantangin saya? Ya, nantangin saya. Akhirnya dibilang, siapa ente? Kemudian dijawab, saya adalah Ali. Ali siapa? Kemudian ada yang mengatakan Ali bin Muawiyah atau siapa? Oh, itu ahli pedang juga. Disangka sama Amr bin Wud ahli pedang juga, ternyata bukan. Saya Ali bin Abi Thalib. Ya, Ali bin Abi Thalib, ternyata Abu Thalib itu seumuran dengan Amr bin Wud. Ya, udah, ponakan saya, pulang aja ente, nggak pantas ente lawan saya. Ente masih terlalu muda. Ya, singkat cerita langsung Ali bin Abi Thalib nantangin. Ya, mau nggak saya kasih pilihan? Ya, ente mau mengucapkan kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah, masuk Islam, atau duel sama saya? Ya, jadi kasih 2 pilihan, mau masuk Islam atau duel. Ya, dari situlah membuat Amr bin Wud kesel. Akhirnya turun dari kudanya, bertarung dengan Sayyidina Ali. Dengan izin Allah, alhamdulillah, ya, Amr bin Wud kalah. Ya, bahkan ditebasnya bagian kemaluannya juga. Ya, jadi ditebas bagian kemaluannya sehingga langsung terkapar, dan ini membuat orang-orang kafir yang tadi nonton itu, ada salah satunya Ikrimah, kemudian ada Khubairah, Dirar bin Khattab, dan Mufail bin Abdullah bin Muawiyah, yang nonton ini ketakutan. Ya, yang nonton ini ketakutan sehingga mereka mundur. Ya, mereka mundur. Jadi Amr bin Wud aja kalah sama Ali bin Abi Thalib. Gimana saya? Akhirnya ini pada kabur dah. Ya, sebagian kabur dan sebagian juga ada yang mati. Yang ada salah satunya Ikrimah bin Abu Jahal masih selamat tuh. Masih selamat karena dia kabur, karena melihat, ya, Amr bin Wud yang kuat ahli pedang aja kalah sama Sayyidina Ali. Ya, dari sini memang biasanya peperangan duel dulu 1 lawan 1. Tapi dalam perang Khandaq Rasulullah menyiasatin pasukan orang-orang kafir nggak bisa tembus.
sehingga ketika mereka menyerang jatuh langsung panah. Ya paling ada yang berduel dengan Sayyidina Ali, kemudian ada Zubair bin Awam yang ketika ini membunuh beberapa orang yang bisa melewati dan sisanya kabur karena melihat kekalahan dari Amr bin Wud. Nah, dari sinilah para orang-orang kafir mulai rada ketakutan. Akhirnya mereka mundur berhari-hari. Ada yang mengatakan dalam perang Khandaq ini sekitar hampir sebulan, ya 20 hari lebih, dari mulai penggalian bisa sampai seminggu. Kemudian peperangannya mereka mendirikan kemah di depan Khandaq, depan parit itu sekitar berhari-hari. Ya, mereka tidak bisa menerobos. Mereka tidak bisa menerobos sampai begitu lama. Bahkan Rasulullah mengatakan dalam doanya, Allahumma inna Aisyah aisyul akhirah faghfir lil ansar wal muhajirah. Ya. Jadi ya Allah, sesungguhnya kehidupan ini jadikanlah kehidupan buat saya dan kehidupan akhirat. Maka ampunilah orang-orang Ansar dan orang Muhajir. Jadi ketika Rasulullah dengan para sahabat berdoa seperti itu, ya ketika mereka pengen perang dalam perang Khandaq, jadikanlah kehidupan ini adalah kehidupan buat nanti pahala ladang di akhirat, dan ampunilah buat orang-orang yang ikut andil dalam peperangan ini. Dari sini para sahabat, ya, ketika mereka sudah tidak bisa menerobos, dan ada salah satu siasat sahabat Nu'aim bin Mas'ud. Ya, ini salah satu sahabat yang mana pada waktu itu beliau belum masuk Islam. Ya Rasulullah, inni qad aslamtu wa inna qaumi lam ya'lamu bi islami famarani bima syi'ta. Faqala Rasulullah, inna ma anta fina rajul wahid fa khadala 'anna in istata'ta fa innal harb khaddah. Ya, jadi pada waktu itu ada sahabat Nu'aim bin Mas'ud belum masuk Islam. Tiba-tiba, ya, dengan izin Allah pada malam hari bertemu dengan Rasulullah, dia pengen masuk Islam. Dan dia salah satu kelompok dari Bani Quraidah, yang mana kelompok Bani Quraidah ini adalah kelompok yang masih tinggal di Madinah, tetapi dia masih berkhianat, belum mau bantu kelompok bersama Rasulullah. Ya, dia belum mau bantu bersama kelompok dengan Rasulullah, dan tiba-tiba dia masuk Islam. Ya Rasulullah, saya mau masuk Islam. Ya, karena saya merasa beberapa orang kafir yang mau menyerang kota Madinah kok nggak bisa tembus-tembus. Akhirnya dia merenungkan, dapat hidayah. Ya, dia mengadukan ke Rasulullah, akhirnya masuk Islam. Ya, izinkan saya bagaimana bisa membantu engkau, karena orang-orang Bani Quraidah belum tahu saya masuk Islam. Ya terserah mau ngapain, mau mecah belah dan lain sebagainya. Akhirnya si Nu'aim bin Mas'ud dengan kecerdikannya buat orang-orang kaum Bani Quraidah ini membantu Islam. Ya, membuat perjanjian itu bersama-sama membantu Islam lagi. Ya, mereka tidak menjadi memusuhi Islam karena bisa dari benteng Bani Quraidah itu bisa ditembus sama orang-orang kafir. Jadi kalau kota Madinah itu ada kabilah dari benteng Bani Quraidah yang mana pada waktu itu bisa diterobos. Kalau seandainya di situ dibuka langsung bisa ditembus. Akhirnya dengan kecerdikannya, akhirnya dibuatlah orang-orang Bani Quraidah membantu. Yang mungkin pasukannya sekitar 1000-an. Paling tidak ini sudah menjadi pengaman. Ya, tidak bisa diterobos dari bentengnya Bani Quraidah yang dibantu oleh dari sahabat Nu'aim bin Mas'ud. Dan kemudian juga ada salah satu kisahnya ketika orang-orang kafir dalam perang Khandaq ini mereka ditimpa dengan angin. Ya, jadi berhari-hari mereka ditimpa dengan angin. Ya ayyuhalladzina amanu dzkuru ni'matallahi 'alaikum id ja'akum junudun fa arsalna 'alaihim rihan wa junudan lam tarawha wa kana Allahu bima ta'maluna basira. Jadi ketika mereka sudah berhari-hari nggak bisa terobos, akhirnya Allah bantu dengan pertolongannya, dikirim angin, sehingga angin tersebut membuat orang-orang kafir ini merasa tidak kuat, ya, merasa menjadi sakit, tidak bisa betah, dan akhirnya mereka mundur. Ya, dengan izin Allah orang-orang kafir ini belum bisa menyerang, tetapi sudah banyak yang mati dan kemudian juga banyak yang mundur dalam peperangan ini, dan dengan dibantu pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah dari kisah perang Khandaq, ya, paling tidak bisa jadikan kita pelajaran untuk bisa meningkatkan
takwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala serta mengambil suri teladan dari kisah-kisah ini sehingga kita bisa cinta kepada Rasul kita bisa mengambil ilmu-ilmu yang kita dapati dari kisah ini. Hadirin